Sebelumnya saya dan maaf karena di beberapa pertemuan sebelumnya Ibu tidak bisa join kalian gitu ya, sehingga baru hari ini Ibu sempat join. Mungkin Bu, maaf suaranya nggak ada. sekarang terdengar? Iya. Dengar. Oke. Mohon maaf ya, saya baru bisa join di kelas kalian. Jadi kalau suaranya nggak terdengar jelas, kalian instruksi aja ya, langsung ya. Oke, langsung saja karena Ibu ini juga lagi nyambi di kegiatan pelatihan masyarakat. Jadi Ibu langsung saja sampaikan kemarin dari kalian minta kita bahas latihan soal untuk persamaan garis lurus gitu ya, benar nggak? Iya, Bu. Ya, oke. Berarti langsung saja untuk pertemuan hari ini Ibu belum sampaikan materi yang selanjutnya karena Ibu bahas dulu terkait latihannya di materi persamaan garis lurus. Ibu terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita bahas latihannya ya, karena untuk materinya sudah Ibu sampaikan lewat video. Ya. Langsung dibahas terkait latihannya. Soal latihan yang pertama, di soal yang pertama di sini soalnya diminta mungkin kalau kalian pakai persamaan garis lurus untuk menyelesaikan materi ini mungkin agak sulit ya, maksudnya ribet gitu kalau dalam artian bahasa kalian. Nah untuk itu soal yang pertama ini kalian bisa kerjakan menggunakan logika aja nggak apa-apa. Misalkan di sini soalnya dia diminta untuk membuat 300 kapsul berisi iridoxin HCl, rifampicin, dan PNH. Nah, kalau misalkan dia dapat membuat 30 kapsul dalam 1 jam atau 30 kapsul per jam dan membuat 60 kapsul pastinya 2 jam gitu ya atau 120 menit berarti kan kelipatannya. Berarti kalau dimintanya 300 kapsul berarti kira-kira berapa menit. Nah, ini kita bagi aja langsung kalau ditanyanya seperti ini. Kita bisa langsung P-nya sama dengan berarti kalau 300 kapsul per jamnya berapa? 30. Berarti 300 dibagi 30 berarti kalian butuh waktu 10 jam. Tapi jangan lupa ini pertanyaannya dalam berapa menit gitu ya. Berarti silakan kita konversi 1 jam 60 menit berarti silakan berarti 10 kali 60 berarti jawabannya adalah 60 menit. Itu ya. Untuk soal yang pertama, nggak perlu dikaitkan atau memaksakan ke persamaan garis lurusnya gitu. Karena soal matematika dibuat gitu ya dan solusinya diharapkan bisa mencari jalan yang tersingkat atau termudah. Kalau usah dibikin ribet. Gitu ya. Sekarang yang kedua ini pakai persamaan linear, di mana misalkan kalian ditanya, Ibu Irma mau beli 4 strip paracetamol, beli strip sangobion, gitu ya, dengan harga 42.000. Nah, kalau Ibu Novi membeli 2 strip paracetamol tablet juga, dan 4 strip sangobion juga dengan harga 66.000.
Berarti yang ditanya berapa harga untuk 5 strip paracetamol dan 1 strip sangobion. Nah, mungkin ini bukan sesuatu hal yang baru untuk menggunakan persamaan linier. Nanti kalian bisa pakai eliminasi gitu ya. Kalau dulu di SMA atau di SMP bahkan belajarnya pakai eliminasi. Jadi dimisalkan untuk paracetamolnya X gitu ya. X, kemudian sangobionnya Y. Ya. Nah, berarti kita bikin persamaan yang pertama dulu, punyanya si Ibu Irma. X ditambah 2Y gitu ya, berarti X ditambah 2Y sama dengan berapa? 42.000. Nah, persamaan yang kedua pakai punyanya Bu Novi. Berarti 2X tambah 4Y, 2X tambah Y sama dengan 66.000. Nah, untuk eliminasinya berarti silakan yang ini yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Supaya ada yang bisa dieliminasi. Ya. Berarti persamaannya menjadi 4X tambah 2Y sama dengan 2000. Ada 42.000. Kemudian yang bawah jadi karena dikali 2 semua jadi 4X. 8Y sama dengan 130. Kita eliminasi X-nya. Nah, berarti X-nya habis ya. Tinggal 2Y min 8Y. Berarti jadinya min 6Y sama dengan 42 dikurang 132.000. Berapa? 42.000 dikurang 132.000. Berapa? Ada yang tahu? Minus 90.000 gitu ya. Betul nggak? Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya berapa? Min 90 dibagi min 6. Iya. Berarti 90.000. Minnya sama-sama Ibu hilangkan ya, dibagi 6. Sama dengan berapa? 15.000. Oke, kalau Y-nya dapat 15.000, untuk mencari X-nya silahkan masukkan ke persamaan 1 boleh. Ini persamaan 1, ini persamaan ya. Nah, mau masukin kemana? Misalkan mau dimasukin ke persamaan 2 aja misalkan. Oke, berarti jadi 2X ditambah 4 dikali Y-nya 15.000. Ya, sama dengan 66.000. Ini berarti 2X ditambah 60.000 sama dengan 66.000. Berarti 2X sama dengan berapa? 66.000 Dikurang kurang dulu ya. 60.000 ya. Iya. Gitu ya, berarti 2X sama dengan 6.000. Berarti X-nya berapa? Sama dengan 3.000. Oke, ini X, ini Y gitu ya. X-nya 3.000, Y-nya 15.000. Yang ditanya adalah harga 5 PCT, 1 strip sangobion. Berarti silakan kita masukkan. Berarti 5 dikali X-nya 3.000 ya, ditambah sangobionnya berapa Y-nya? 15. 15.000. Di totalnya berapa? 30.000. Ini bisa ya? Oke. Nanti rekaman videonya untuk linknya Ibu share lagi deh buat kalian belajar pada saat nanti gitu ya. Sekarang Ibu lanjut ke soal nomor 3 dulu boleh? Lanjut? Lanjut ya. Iya, Bu. Oke, soal nomor 3. Pada jam pertama ada bakteri yang membelah menjadi 4. Gitu kan. Lalu membelah lagi menjadi 8 pada jam kedua gitu ya. Jam pertama T1 4, T2 jadi 8, T3 kira-kira jadi berapa nih? Kalau membelah jadi 2. Ada yang tahu nggak?
T3-nya jadi berapa? Masing-masing membelah menjadi 2. Itu kan berarti menjadi berapa di T3? Jadi 16. Nah, di T4 kan dia nanyanya jam keempat. Langsung aja kali 2. Belah lagi masing-masing menjadi 2. Berarti menjadi 30. 32. Ya. Oke. Kemudian Ibu lanjut di soal nomor 4. Larutan paracetamol dalam larutan tiap waktu ditampilkan pada tabel berikut. Kalian diminta gambar grafik. Kalau ditanya gambar grafik, untuk jawaban yang A, bisa kalian buat sumbu X dan sumbu Y. X, X-nya misalkan Ibu ganti X-nya jadi T, yaitu waktu ya. Yaitu waktu, untuk waktu, untuk ininya adalah untuk konsentrasi Y-nya. Jadi kalau waktunya 0, sininya 0, nah konsentrasinya misalkan ini 2, 4, 10 gitu ya. Dan seterusnya. Nah berarti kalau T-nya 0, T-nya 2. Berarti koordinatnya 0,2 di mana? Di sini. Kemudian kalau 1,4, berarti ini misalkan ini 1. Nah, berarti kalau 1,4, T-nya 1, B-nya 4. Ini B-nya 1, B-nya 4. Berarti koordinat titiknya di mana? Di sini. Terus 2,6, berarti T-nya 2, ya. Koordinat titiknya di sini. Kalau 3, satu lagi deh. Sini koordinat titiknya 3,8. Nah, kalau ditanya grafiknya ya silakan kita hubungkan ini menjadi garis lurus. Ya. Nah, kalau ditanya tentukan persamaan garisnya. Ingat nggak waktu di awal Ibu berikan rumus untuk mencari persamaan garis. Kalau dikasih tahu 2 titik koordinat, kalian boleh pakai ini koordinat titiknya kan jadi 0,2. Yang ini jadi 1,4 gitu ya. Yang ini jadi 2,6 gitu. Nah, ini X, ini Y-nya. Mencari persamaan garis, kalian bisa gunakan rumus apa? Cari persamaan garis. Bisa pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min per X2. Gitu ya. Nah, yang mana X1 misalkan ini X1, Y1, yang ini X2, Y2. Gitu ya. Jadi ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Gitu ya. Nah, kita masukkan tinggal nilainya. Berarti Y min Y1-nya berapa? Y1-nya 2. Per per Y2 min Y1, Y2-nya 4. Ya, Y2-nya 4. Y1-nya 2. Sama dengan X min X1. Berarti 0. Gitu ya. 0 per X2-nya siapa? X2-nya 1. 1 nya 6. Oke. Berarti Ibu pindah ke bawahnya. Berarti Y min 2 per 4 dikurang 2. Oh ya. 2 sama dengan X dikurang 0 tetap X per 1. Ya, nah sekarang ini dikali sini. Berarti Y min 2 sama dengan 2X.
Nah, kalau mau dibikin persamaan garisnya, pindahkan semua ke kanan boleh. Gitu ya, pindahkan semua ke kanan. Jadi bunyi persamaan garisnya adalah X Y plus 2 sama dengan ini persamaan garis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ya. Kalau nggak ada, Ibu lanjut dulu ya ke soal nomor 5. Nah, kalau soal nomor 5, ada persamaannya, kalian diminta menentukan konsentrasinya. Gitu ya. Tentukan konsentrasinya kalau waktunya T-nya ini diganti menjadi 10, 20, 40, 60, dan 90. Oke, Ibu contohkan aja 3, nanti 60 dan 90-nya kalian bisa cari ya. Untuk CT yang kalau T-nya 10, yang T-nya diganti 10 berarti menjadi 104 kurang 0,8 dikali T-nya diganti 10. Jadi 104 dikurang berapa? Kurang 8. Jadi berapa? 104 dikurang 8 sama dengan 9. Nanti konsentrasinya adalah 90. Nah, kalau T-nya 20, berarti jadinya 104 dikurang 0,8 dikali T-nya diganti 20. Berarti menjadi 104 dikurang 16 ya. Kurang 16 sama dengan berapa? 104 dikurang 16, 88. Gitu ya. Sekarang kalau C-nya 40. Oke. 104 dikali 4. Berapa? 104 dikurang 32. Berarti sama dengan 72. Gitu ya. Berarti 88. Ya, ini 70. Berarti yang 60 dan 90 silahkan bisa kalian lengkapi lagi. Yang penting caranya udah tahu ya. Oke. Sekarang lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 yang ditanyakan adalah tentukan konsentrasi awal C0 pada orde 1. Dengan persamaannya, ini udah dikasih tahu persamaannya. Kalau CT-nya sama dengan C0 dikurang KT. Gitu ya, dengan nilai K-nya 0,8. Berarti T-nya ini X-nya nih. Terus CT-nya 89. Berarti yang ditanya nilai C0-nya berapa? Kita bisa masukkan ke rumusnya dulu. CT. Kan CT sama dengan C0 dikurang CT-nya ambil yang ini. Misalkan 89 sama dengan C0 dikurang K-nya berapa? 0,8. T-nya ambil yang ini. Karena tadi pakai CT-nya 89. Gitu ya. T-nya ambil 2. Sekarang berarti 89 sama dengan C0 dikurang 0,8 kali 20. C0 sama dengan 89. Nah ini min pindah ke kiri jadi plus. Jadi sama dengan berapa? 105 nilai C0. Oke ya. Di sini ada pertanyaan lagi nggak dulu? Ada yang mau bertanya dulu? Enggak? Oke, Ibu lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Tentukan persamaan reaksi dari data berikut. CT sama dengan C0 dikurang KT. Gitu ya, tentukan persamaan reaksinya. Nah, berarti kalau ditanya persamaan reaksinya gimana? Kalau
CT-nya dikasih tahu, gitu ya. C0-nya nggak dikasih tahu. K dikurang K dikali T. Kalau mau dibikin persamaannya, ini dimisalkan X, T-nya ini dimisalkan ini. Kita bisa pakai rumus yang awal tadi, yaitu dia Y min Y1 per Y2 min 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Samanya 1 ini Y1 ini X2 ini Y2. Kalau kita masukkan berarti menjadi Y min Y1 Y9 per Y2-nya 89 dikurang 90. Sama dengan X min X1 berarti X min 10 per X2-nya 20. Berarti menjadi Y min 96 dikurang 89 dikurang 96. Sama dengan berarti minus berapa? Minus 7 ya. Dan X min 10 per 10. Biasa kita kali 9. Yang ke sini berarti menjadi 10 dikali Y min 96 sama dengan min 7 dikali X min 10. Gitu ya, berarti kalikan satu-satu jadi 10Y min 960 sama dengan min 7X itu jadi plus 70. Oke, sekarang pindahkan ke ruas kiri semua supaya X-nya positif. Berarti menjadi 7X plus 10Y min 960 min 70 sama dengan. Persamaannya menjadi 7X plus 10Y min 1030 sama dengan persamaan dari CT min C0 min KT. Gitu ya, kalau diminta tentukan persamaannya. Nah, silakan kalau mau diganti X-nya tadi jadi T, berarti jadi bunyinya 7T min 10Y-nya jadi CT, berarti 10Y dan 1030 sama emang. Y-nya tadi jadi CT. Kalau mau dibikin sama persis nanti tinggal kita atau kalau mau dibikin seperti ini ya, itu menjadi 10-nya pindah ke kanan berarti 10 T min 1000 ya. Kalau mau dibikin sama persis yang 1030-nya ini ya, sama minus 1030 plus 7T. Jadi ini hanya ini C0 ya. Inilah persamaannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ditanyakan atau disampaikan?